Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ali Al-Habsi. Saya dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas yang Pendidikan, Prodi Pendidikan Masyarakat. Oke teman-teman, saya tidak ingin memulai sesi ini dengan menjelaskan tata teori dulu. Saya justru ingin mulai dari pengalaman kalian. Coba ingat, kapan terakhir kalian merasa belajar itu benar-benar bukan sekedar menghafal untuk ujian, tetapi suatu membuat kalian yang melihat realitas dengan cara yang berbeda. Dan sebaliknya, pernah tidak kalian merasa belajar itu benar hanya seperti menyimpan informasi tanpa benar paham atau merasa terhubung dengan kehidupan nyata? Kalau kita tertarik ke kehidupan sehari-hari, misalnya soal lingkungan di sekitar kita, sampah, kebiasaan konsumsi atau pola hidup, menurut kalian kenapa masalah itu terus berulang? Padahal kita sudah tahu teorinya. Apa yang sebenarnya kurang pengetahuan atau cara kita memahaminya itu masih salah. Saya sengaja tidak langsung memberikan definisi atau teori karena asumsi bahwa peserta belum tahu itu justru dari sistem bank. Sebaliknya, saya berangkat dari asumsi bahwa peserta sudah punya pengalaman dan pengetahuan, hanya belum direfleksikan secara kritik. Permukaan ini memancing mereka untuk melihat ketegangan antara pengalaman belajar yang dangkal dan bermakna, lalu menghubungkan dengan realitas sosial. Di mana letak dialogitasnya? Saya tidak memposisikan diri sebagai sumber kebenaran tunggal. Yang kedua, saya bukan ruang pengalaman peserta sebagai titik awal. Yang ketiga tuh ada pertanyaan yang diajukan tuh bersifat terbuka dan menggunakan perspektif berbeda. Artinya hubungan yang dibangun adalah subjek-subjek atau bukan subjek-subjek, bukan subjek-objek. Di mana ada problem posingnya. Jadi masalah tidak diberikan sebagai soal jadi, tapi diganti dari pengalaman nyata mereka. Pertanyaan seperti kenapa masalah terus berulang padahal kita sudah tahu, mendorong analisis akar masalah. Fokusnya bukan jawaban benar atau salah, tapi proses berpikir kritis terhadap realitasnya. Bagaimana kalimat ini menghindari benar atau salah? Saya tidak bertanya apa definisi yang benar atau jawaban yang tepat, tapi mengajak peserta mengeksplor pengalaman dan berkontribusi. Ini penting karena kalau masih ada yang jawab benar, pasti mereka akan kembali pasif. Jadi kesimpulan singkatnya itu kayak permukaan ini bekerja sebagai pemicu karena yang pertama itu ada menggeser pusat pembelajaran dari teori ke pengalaman. Yang kedua tuh ada menggunakan referensi kritik dan bukan hanya hafalan. Yang tiga tuh membuka ruang dialog, bukan ceramah. Kalau berhasil bukan hanya menjawab pertanyaan, tetapi mulai mempertanyakan cara mereka melihat dunia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.